Teman-teman, ini lanjutan video dari siarah kita pada video yang lalu. Saya membawa teman-teman untuk bersama bersiarah kembali di pulau yang sama, yaitu di Pulau Galang. Dan inilah patung Bunda Maria yang kemarin saya bilang direnovasi tapi belum selesai. Nah, modelnya seperti ini. Waktu saya berkunjung memang belum selesai, sementara dalam tahap masih renovasi. Dari sini kita menuju ke gereja yang tua yang digunakan oleh para pengungsi orang Vietnam pada saat itu. Ini jalan menuju ke gereja. Di sana kelihatan gereja. Dan ini jembatan yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah rapuh. Sudah dipalang karena takutnya ambruk kalau kita lewat di situ. Jadi kita melalui jalan lain untuk menuju ke gereja. Di belakang sana kelihatan gereja, dan di tempat ini ada beberapa gereja. Maksudnya ada gereja Protestan juga. Nah, ini pemandangan dari luar, tampak dari luar gereja Katolik yang ada di pulau itu, yang digunakan oleh para pengungsi Vietnam dulu untuk merayakan perayaan Ekaristi. Ini gerbang vihara yang kita harus lewat di situ karena jembatan yang menuju ke gereja tadi sudah rapuh. Nah, ini tampak dari depan. Di atas menara gereja itu ada diletakkan patung Bunda Maria. Dari dekat kita bisa lihat bentuk patung yang ditahtakan di atasnya. Kemudian di bagian sekitar gereja ini nanti kita akan melihat ada juga patung yang ditahtakan di atas perahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam gereja. Tampak dari belakang altar yang digunakan dan masih lengkap. Juga kursi yang digunakan adalah kursi yang dipakai sejak saat gereja itu digunakan. Jadi ini juga masih kursi peninggalan para penduduk Vietnam atau para pengungsi Vietnam. Ada sebuah kotak yang ditaruh di situ untuk donasi gereja, untuk perawatan gereja, karena gereja itu sudah jarang dipakai. Nah, di sebelah kanan altar ada patung Santo Yosef. Kemudian di sebelah kirinya ada patung Bunda Maria. Lalu di luar gereja, di samping gereja ini yang tadi saya bilang ada patung Bunda Maria yang ditahtakan di atas perahu, di model perahu. Kalau mungkin kita sekarang kan ini guanya mungkin, tapi ditahtakan di atas perahu patung Bunda Marianya. Bagus sekali. Dan masih tetap terawat. Masih banyak orang yang datang berziarah ke situ. Di situ ada tulisan-tulisan yang semua masih menggunakan bahasa Vietnam.
Nah, contohnya seperti ini. Di sebelah eh, kanan kiri jalan menuju ke patung itu ada tulisan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih Kemudian dari gereja kami melewati kuburan orang-orang Vietnam yang meninggal pada saat menghuni Pulau Galang. Nah, ini tempat pemakaman mereka, kuburan mereka. Sudah diperbaiki sedikit, dicat. Lalu kemudian yang Kristen, yang sudah Kristen itu atau yang pengikut Kristus dikasih lambang salib atau dikasih tanda salib. Lalu yang Buddha dikasih tandanya sendiri. Satu lokasi ini untuk pemakaman orang-orang pengungsi yang saat itu meninggal. Jadi di dalam itu nama-nama mereka itu nama-nama orang Vietnam semua. Lalu kemudian melewati itu kami menemukan ini duplikat kapal yang berlabuh pertama kali di Pulau Galang. Kapal Vietnam yang katanya waktu itu yang pertama kali berlabuh mereka untuk para pengungsi itu, sehingga mereka menghuni pulau itu sekian lama, ada puluhan tahun mereka menghuni di sana, sehingga satu pulau kecil itu seolah-olah seperti satu negara. Dari sini kita menuju ke museum. Nah, di sini di museum ini bagian depan museum. Di museum ini tempat menyimpan barang-barang peninggalan mereka dan berbagai macam alat dan barang yang masih tersimpan rapi di situ. Mulai dari alat-alat yang kecil, identitas mereka, dan barang-barang lain. Segala sesuatu yang mereka tinggalkan saat meninggalkan Pulau Galang itu disimpan di dalam museum. Di belakang museum itu ada sekolah, tapi tidak sempat ke lokasi itu. Ini di bagian gerbang museum. Ada juga rumah sakit yang katanya bangunan yang katanya waktu itu digunakan sebagai rumah sakit, tetapi sudah rubuh, sudah runtuh, sehingga menjadi bangunan tua yang tidak digunakan lagi. Nah, ini masih di lokasi museum, tempat menyimpan barang-barang peninggalan orang Vietnam yang menghuni di pulau itu. Jadi di dalam satu pulau ini komplit. Di depan penjara ini nanti di depan museum ini nanti kita akan lihat ada satu penjara untuk mereka. Nah, ini di bagian dalam museum ada dicantumkan data penghuni barak.
Ini kartu pengenal mereka yang masih bisa ditempelkan di situ untuk disimpan. Saya menemukan satu sendal saja yang dipajang waktu itu, sendal peninggalan mereka. Kemudian ini papan di bagian depan kantor untuk informasi di museum. Nah, salah satu contoh kartu penduduk penghuni waktu itu yang masih atas nama orang Vietnam. Ini ada beberapa foto yang dipajang yang sempat kami ambil gambarnya tentang kegiatan mereka sehari-hari. Nah, ini penjara yang tadi saya maksudkan, penjara untuk mereka pada zaman itu. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Terima kasih.